Ya, William Stallings pernah menyatakan, "The greatest challenge of a file system is not storage, it is organization." Tantangan terbesar dalam sistem berkas bukanlah terletak dalam kapasitas memorinya, tetapi dalam kompleksitas manajemen berkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Desi, selaku dosen pengampu mata kuliah sistem operasi, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang sangat penting dalam dunia sistem operasi, yaitu manajemen berkas. Seiring berkembangnya teknologi informasi, pengelolaan data bukan hanya tentang penyimpanan, tapi bagaimana file dan struktur data dikelola secara efisien, aman, dan terstruktur, baik oleh sistem maupun penggunanya. Presentasi ini kami susun berdasarkan buku Operating System, Internal and Design Principles oleh William Stallings, yang merupakan salah satu referensi utama dalam pembelajaran sistem operasi modern. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mempelajari berbagai aspek penting nih, seperti struktur dan fungsi sistem berkas, metode organisasi file, konsep B-trees, dan manajemen directory. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita memasuki kepada presentasinya. Namun, sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu marilah kita berkenalan. Untuk kelompok 4 ini terdirikan atas 5 anggota. Yang pertama adalah saya, Zaki Hilmi Haidar, dengan NIM 2024-32044. Dan saya Dilanjutkan. dengan NIM 2024-3248. Saya Arif Rizky Kurniadi dengan NIM 2024-32089. Saya Argia Marika Putra dengan NIM 2024-32091. Saya Angelika Jacqueline Bitian Sanai dengan NIM 2024-32104. Baik, next. Berikut adalah overview atau agenda yang akan kita bahas pada kesempatan presentasi kali ini. Ada 4 diantaranya, yaitu overview manajemen berkas, di mana kita akan membahas nih secara umum definisi dan fungsi utama dari sistem berkas ini apa aja sih, lalu komponen yang terlibat itu apa saja, atributnya, dan juga operasi pada manajemen sistem berkas. Yang kedua ada organisasi dan juga akses berkas, di mana di sini kita akan membahas terkait struktur berkas logis, metode organisasi berkas, metode akses berkas, dan juga alokasi ruang disk. Lalu ada pohon B-trees, di mana pohon B-trees ini kita akan membahas terkait pengenalan, karakteristik, struktur node, operasi, keuntungan, dan juga aplikasi pohon B. Dan yang terakhir kita akan membahas directory berkas, yang dimana di sini kita akan mendalami terkait tujuan dan fungsi dari directory, lalu dilanjutkan oleh struktur directory, implementasi directory, perlindungan, dan juga kontrol akses berkas. Dalam sistem operasi, file dapat disusun dan diakses dengan beberapa metodologis, seperti misalkan heap atau tumpukan, data disimpan tanpa urutan, cepat untuk menambah tapi sulit untuk pencarian. Sekuensial, data disimpan berdasarkan urutan kunci tertentu, indeks sekuensial, kombinasi hash, dan lain sebagainya. Nah, itu yang nantinya akan kita bahas lebih fokus pada presentasi kali ini. Dan juga ada B-trees, lalu ada directory berkas. Itulah sekiranya gambaran umum terkait presentasi kali ini. Next. Overview manajemen berkas. Dari definisi manajemen berkas, adalah metode dan struktur data yang mengatur berkas pada media penyimpanan. Fungsinya apa sih? Fungsi utamanya ada 4 nih, teman-teman. Di mana? Yang pertama adalah sebagai penyimpanan persisten data. Lalu juga sebagai organisasi data yang terstruktur, akses data yang efisien, dan juga proteksi data dari akses ilegal.
Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gia terkait organisasi dan fungsi sistem berkas. Silakan Gia. Oke, terima kasih Jaki. Untuk organisasi dan akses berkas itu sendiri, organisasi dan akses berkas merupakan konsep penting dalam sistem operasi dan manajemen penyimpanan data. Berkas atau file adalah kumpulan data yang disimpan secara permanen di media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Cara organisasi dan akses terhadap berkas mempengaruhi efisiensi penyimpanan, kecepatan pengambilan data, dan fleksibilitas sistem. Untuk metode organisasi berkas, yang pertama itu ada heap atau tumpukan. Metode heap atau dalam bahasa Indonesia disebut tumpukan adalah metode organisasi berkas yang paling sederhana dan paling fleksibel. Dalam metode ini, record disimpan ke dalam file tanpa mengikuti urutan tertentu. Setiap kali data baru ditambahkan, data tersebut langsung dimasukkan ke bagian akhir file tanpa mempertimbangkan kunci atau struktur logis tertentu. Untuk kasus penggunaannya, metode heap umumnya digunakan pada sistem di mana penyisipan data lebih sering dilakukan daripada pembacaan atau pencarian, atau tidak diperlukan urutan tertentu dalam penyimpanan data, dan sistem tidak memerlukan kecepatan akses yang tinggi. Untuk contoh aplikasinya itu ada file log system, riwayat transaksi, dan sebagainya. Dan yang kedua ada sekuensial atau berurut. Metode sekuensial atau berurutan adalah salah satu metode organisasi file yang paling banyak digunakan dalam sistem pengolahan data klasik. Dalam metode ini, semua record disimpan secara berurutan berdasarkan nilai kunci tertentu seperti nomor identitas, tanggal, atau nama. Urutan ini dijaga secara konsisten, sehingga setiap record baru yang dimasukkan harus ditempatkan sesuai posisi kunci tersebut agar struktur file tetap teratur. Untuk kelebihan sekuensial itu, pemrosesan data yang dilakukan secara berurutan, dan untuk kekurangannya itu ada di penyisipan atau penghapusan data yang buat prosesnya menjadi lebih rumit dan lambat. Untuk pengaplikasiannya ada contohnya ada di laporan keuangan, data absensi pegawai, rekaman histori akademik mahasiswa, dan penggajian bulanan. Yang ketiga ada indeks sekuensial atau berurut dengan indeks. Metode indeks sekuensial merupakan bentuk organisasi berkas yang menggabungkan keunggulan metode sekuensial dengan sistem indeks untuk meningkatkan efisiensi dalam pencarian dan pengambilan data. Terus buat tipikalnya ada indeks primer dan indeks sekunder. Untuk indeks primer sendiri itu indeks utama yang dibangun berdasarkan kunci unik dari setiap record, dan untuk indeks sekunder itu dibangun berdasarkan atribut non-unik atau kolom yang nilainya bisa berulang seperti nama, kota, atau jurusan. Yang terakhir ada hash atau hashing. Metode hash merupakan salah satu teknik organisasi berkas yang dirancang untuk memungkinkan akses data secara langsung dan sangat cepat, tanpa harus membaca record secara berurutan. Untuk slide selanjutnya ada alokasi ruang disk. Untuk alokasi ruang disk itu yang pertama ada di contiguous allocation atau alokasi berurutan. Pada metode ini, setiap file disimpan dalam blok-blok disk yang berurutan secara fisik. Dan untuk kelebihannya, yang pertama ada akses sangat cepat, terutama untuk sequential access, karena kepala disk dapat membaca blok demi blok tanpa berpindah lokasi. Dan yang kedua ada perhitungan lokasi blok yang sangat mudah. Jika file dimulai di blok ke-100 dan panjangnya 5 blok, maka sistem tahu blok-blok berikutnya adalah 101, 102, dan seterusnya. Dan untuk kekurangannya itu menyebabkan fragmentasi eksternal, yaitu ketika ada banyak ruang kecil yang tersebar namun tidak cukup untuk file besar. Kemudian ada file harus memiliki ukuran yang diketahui di awal dan sulit untuk memperluas file. Dan yang terakhir, jika ukuran file bertambah melebihi alokasi awal, harus dipindahkan seluruhnya ke lokasi baru. Yang kedua ada link allocation atau alokasi tertaut. Dalam metode ini, file disimpan dalam blok-blok yang tersebar di disk, namun setiap blok menyimpan pointer ke blok berikutnya. Untuk kelebihannya itu ada tidak memerlukan blok berurutan, dan yang kedua file bisa diperluas tanpa perlu memindahkan data. Dan untuk kekurangannya itu ada di akses acak yang sangat lambat karena sistem harus mengikuti pointer dari awal untuk mencapai blok tertentu. Terus yang kedua, jika pointer rusak, seluruh file bisa hilang atau tidak terbaca. Dan yang ketiga, tambahan ruang dibutuhkan untuk menyimpan pointer di tiap blok. Dan yang terakhir ada index allocation atau alokasi dengan indeks. Dalam metode ini, sistem membuat blok indeks khusus untuk setiap file.
Blok indeks menyimpan daftar alamat dari semua blok data yang menyusun file, dimulai dari single level index allocation, multi level index allocation, combined scheme, dan seterusnya. Dan untuk kelebihannya itu mendukung akses langsung ke blok tertentu karena semua alamat disimpan di indeks dan file bisa dengan mudah diperluas dengan menambah entry index. Dan untuk kekurangannya itu ada jika indeks terlalu besar, blok indeks itu sendiri bisa menjadi sangat besar atau kompleks. Dan yang terakhir perlu ruang tambahan untuk menyimpan blok indeks. Untuk materi selanjutnya yaitu B-trees yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nico. Yes. Oke, selanjutnya adalah pohon B atau B-trees yang sangat penting dalam sistem operasi untuk mendukung operasi pencarian dan pengelolaan berkas yang efisien. Jadi pohon B sendiri merupakan jenis balance search tree di mana semua daun berada di level yang sama. Artinya, pencarian data akan memiliki kedalaman yang konsisten, sehingga waktu akses menjadi stabil. Minimum degree atau T adalah parameter yang menentukan jumlah minimum dan maksimum kunci serta anak dalam sebuah node. Pohon B mampu memiliki lebih banyak anak dibanding binary tree, sehingga dapat menyimpan lebih banyak data dengan kedalaman yang lebih dangkal. Keunggulan utama dari struktur ini adalah efisien operasinya serta pencarian, penyisipan, dan penghapusan yang semuanya dapat dilakukan dalam kompleksitas waktu. Next. Selanjutnya itu pohon B memiliki 3 operasi utama, yaitu pencarian, penyisipan, dan penghapusan. Operasi pencarian dimulai dari akar dan menelusuri ke simpul daun menggunakan pencarian linear atau biner untuk menemukan kunci yang dicari. Untuk penyisipan, data akan ditambahkan ke simpul daun yang sesuai. Jika simpul tersebut sudah penuh, maka simpul akan di-split atau dipecah dan sebagian kunci dipromosikan ke atas. Sedangkan dalam penghapusan, jika suatu kunci dihapus dan menyebabkan simpul kekurangan kunci, maka dilakukan proses redistribusi antar simpul saudara atau penggabungan simpul. Ketiga operasi ini tetap menjaga sifat balance dari pohon B dan semuanya berjalan dengan kompleksitas yang efisien atau lokal. Oke, selanjutnya ada materi tentang directory yang akan dijelaskan oleh rekan saya Angelika. Baik, terima kasih Niko. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai direktori berkas, yang tujuannya menyediakan cara terstruktur untuk menyimpan dan mengelola informasi tentang berkas. Direktori itu punya fungsi utama sebagai yang menampung informasi tentang file yang ada di dalam sistem, jadi dia tidak cuma hanya menyimpan file, tapi juga menyimpan metadata seperti nama file, lokasi penyimpanan, ukuran file, waktu dibuat, sampai dengan hak aksesnya. Tujuan dari adanya direktori ini adalah supaya pengguna bisa mengatur filenya secara terstruktur dan lebih mudah dicari dan juga pastinya lebih aman. Jadi ketika kita pakai sistem operasi, misalnya waktu kita membuka file Explore, semua tampilan folder dan file itu adalah hasil dari kerja sistem direktori. Fungsi lainnya juga termasuk mendukung pengelolaan file, kayak membuat file, menghapus atau memindahkan file, dan mengatur hak akses siapa yang dapat melihat, mengedit, atau bahkan mengeksekusi file tertentu. Jadi di sini kontrol akses berkas itu berjalan. Next. Struktur direktori dalam sistem operasi itu ada beberapa jenis tergantung kebutuhan dan kompleksitasnya. Di slide ini dijelaskan 4 struktur utama. Yang pertama itu direktori tunggal. Semua file diletakkan dalam satu direktori yang simple tapi kelemahannya jelas. Gampang terjadi karena nama file dan susah dicari kalau filenya sudah banyak. Dan yang kedua ada direktori 2 tingkat, yang dimana tiap user mempunyai direktori utama sendiri. Jadi ini sudah jauh lebih baik karena dapat memisahkan file antar pengguna. Misalnya file pribadi tidak akan tercampur dengan file user lain. Lalu lanjut ke direktori berstruktur pohon.
Ini yang paling umum dipakai sekarang, folder bisa punya subfolder dan seterusnya. Jadi ada hierarki, contohnya judul folder kuliah. Di dalamnya ada folder tugas dan seterusnya, ada file PDF. Lalu yang terakhir adalah direktori grafik asiklik. Ini sedikit lebih kompleks. Dengan struktur ini, satu file subdirectory bisa dibagi atau dimiliki oleh lebih dari satu direktori, yang artinya file yang sama bisa muncul di banyak tempat tanpa digandakan. Biasanya ini dipakai di sistem file yang lebih kompleks, kayak di jaringan atau server yang banyak penggunanya. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, Arif. Baik, terima kasih Angie. Selanjutnya saya akan bantu menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan materi kami. Pada slide ini kita dapat melihat 3 poin utama yang merangkum keseluruhan materi kita tentang manajemen berkas. Poin pertama adalah manajemen berkas merupakan fondasi yang krusial dalam sistem operasi. Ini bukan sekedar fitur tambahan, melainkan sebuah inti yang bertanggung jawab atas 4 fungsi utama, yakni memastikan data tersimpan secara permanen, mengelola data dalam sebuah tatanan yang logis, menyediakan metode untuk mengakses data secara cepat dan efisien, serta melindungi data dari akses yang tidak sah. Tanpa fondasi ini, integritas dan ketersediaan data tidak dapat dijamin. Selanjutnya, pada poin kedua, itu menyatakan bahwa sistem berkas pada dasarnya terdiri dari kumpulan berkas dan struktur direktori. Berkas adalah unit dasar penyimpanan informasi, sementara direktori menyediakan struktur atau kerangka kerja untuk mengorganisir berkas-berkas tersebut. Seperti yang telah dibahas, struktur ini berevolusi dari yang paling sederhana seperti direktori tunggal hingga yang paling umum digunakan saat ini, yaitu direktori berstruktur pohon atau yang kita sebut tree structured, yang memungkinkan adanya hierarki dan pengelolaan berkas dalam jumlah yang besar dalam secara efektif. Yang terakhir, poin yang ketiga, itu menekankan bahwa pemahaman yang utuh mengenai seluruh komponen teknisnya sangatlah esensial untuk menciptakan layanan berkas yang optimal. Komponen-komponen ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, metode organisasi dan akses berkas. Ini menentukan bagaimana data di dalam sebuah berkas disusun, diakses, apakah secara berurut atau melalui indeks. Dan yang kedua itu metode alokasi ruang disk. Ini berkaitan dengan cara sistem operasi menempatkan data secara fisik di penyimpanan data. Pilihan antara metode contiguous, linked-in, atau indexed akan sangat memengaruhi performa dan fleksibilitas sistem. Dan yang terakhir, dan yang tak kalah penting juga adalah pohon B atau B-trees. Pohon B adalah struktur data fundamental yang digunakan dalam sistem berkas modern untuk keperluan pengindesan. Karakteristiknya sebagai balanced search tree dan efisien operasinya dalam kompleks no-log-n, menjadikannya kunci dalam melakukan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data, dan sangat cepat bahkan pada volume data yang masif. Secara singkat, semua elemen mulai dari cara berkas diorganisir, direktori disusun, hingga bagaimana blok data dialokasikan di indeks harus bekerja secara sinergi untuk menghasilkan sebuah sistem manajemen berkas yang andal, aman, dan efisien. Demikian kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami. Berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir juga presentasi kami pada saat ini. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Mohon dibantu cakapnya teman-teman semua. Membeli batik di toko teratas. Cakep. Warnanya indah, sangat memikat. Cakep. Manajemen berkas telah dibahas tuntas. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.